Yang paling krusial adalah di jalan tol. Saya beberapa kali pernah mengalami itu di Cipularang misalnya. Itu sering dalam keadaan hujan seperti ini, di jalan itu ada tergenang air. Jadi sering disebutnya aquaplaning. Jadi si roda itu tidak menapak di jalan. Jadi si mobil itu kayak ngambang di atas air. Itu mobil sama sekali tidak bisa dikendalikan. Dalam kondisi seperti itu, jangan sekali-kali kita banting setir ke satu arah kemanapun karena akan terguling. Kemungkinan tergulingnya besar sekali. Jadi kita tetap jaga, biarkanlah, ikutilah mobil mau kemana. Paling aman kalau kita mengalami hal itu, kalau di belakang itu jarak mobilnya cukup aman di atas 200 meter, tidak terlalu rapat, kita bisa mengambil mobil itu diarahkan ke sebelah kanan ke arah beton. Itu sering menjadi pertanyaan, kok ke beton bukan ke kiri? Jangan sayang sama mobil, sayang sama nyawa kita dan badan kita. Pepetkanlah mobil itu di beton, mobil akan otomatis berhenti dan lurus, tidak akan terbalik. Tapi kalau kita ambil ke sebelah kiri, jatuh ke rumput, sama kita kalau lagi jalan disengkat. Jadi ban sebelah kirinya kunci, kanannya enggak, mobil terbalik dan itu miring, cenderung jatuh, terbalik. Itu sering kejadian. Paling aman jangan sayang sama mobil, sekali lagi ambillah ke kanan. Hub 77 mana suaranya? Selamat malam semuanya. Luar biasa banget ini malam ini, di malam yang spesial tentunya, di acara yang luar biasa juga. Ini suaranya sudah menunjukkan semangat di hari Sabtu. Apalagi kalau bukan di acara Interstage Makes Your Inspiration, pria punya selera. Sebelumnya Teza Tama juga akan memberikan sedikit informasi ya tentang acara yang luar biasa ini tuh acara apa sih. Jadi Interstage Makes Your Inspiration, pria punya selera adalah program acara Interstage yang menampilkan tentunya kisah-kisah orang yang sukses juga berjuang untuk mencapai cita-cita mereka yang diawali oleh sebuah inspirasi tentunya dengan semangat dan tekad yang maksimal sehingga terciptalah sebuah kesuksesan yang sebenarnya. Boleh minta tepuk tangan dong ya. Mudah-mudahan di sini yang datang juga mendapatkan inspirasi dari acara yang luar biasa ini. Dan program ini akan menghadirkan berbagai macam narasumber seperti pengusaha, pemusik, artis, pemerhati, komika, entrepreneur, dan masih banyak lagi. Di sini juga bukan hanya kita mendapatkan inspirasi, tapi teman-teman yang datang live langsung di Hub 77 ini tentunya akan dihibur dengan live akustik bersama band-band lokal Bandung. Tentunya spesial juga nih buat teman-teman yang datang ke Hub 77 menyaksikan kita secara live. Tentunya nanti ada segmen kuis yang ada hadiahnya nih ya. Jadi teman-teman nonton di sini bukan hanya untuk nonton aja, tapi bisa pulang membawa hadiah apabila bisa menjawab pertanyaan. Yes, dan acara ini tentunya live setiap Sabtu dimulai nih dari jam 7 di Hub 77 di Jalan Gatot Subroto nomor 75 sampai 77 Bandung. Tapi buat teman-teman nih yang nggak sempat datang ke sini, tenang aja, kita ada live streamingnya tentunya di mana di 88,9 FM Auto Radio. Tentunya selain di radio, misalnya teman-teman lagi ada di rumah, jangan khawatir, masih ada kok kita live Instagramnya di @makesyourInspiration. Nah, di edisi 22 Oktober tahun 2022 ini kita ada tema safety driving. Ini kayak relate banget ya. Sekarang tuh kan kayak musim hujan gitu, berganti gitu ya dari musim panas ke musim hujan. Jadi ini pasti mungkin akan menginspirasi teman-teman semua yang ada di sini atau yang menyaksikan kita secara live di Instagram atau mendengarkan kita di 88,9 FM Auto Radio. Untuk mendengarkan temanya itu safety riding yang pasti tentunya ini diberikan oleh narasumber yang sangat mengerti tentang safety riding. Nah, narasumber kali ini itu ada Bapak atau Akang nih ya, Rudi Kurniadi nih ya. Nanti teman saya akan membantu Anda untuk berinteraksi langsung dengan Kang Rudi Kurniadi. Selain itu, tenang aja, kita nggak ada talk show aja, tapi di sini ada live akustik juga dari penampilan spesial dari Tiara Effendi. Dan tentunya seperti Teza Tama bilang di awal, kita juga nanti ada quiz. Jadi teman-teman di sini yang menyaksikan secara langsung, ini luar biasa sekali. Nanti kita akan main bersama di sini untuk menjawab kuis dan yang bisa menjawab pertanyaan tentunya akan mendapatkan hadiah.
Nah, untuk ini sebelum kita mulai, Teza Tama juga akan memberikan ucapan terima kasih tentunya kepada Gudang Garam. Mana suaranya tepuk tangannya Gudang Garam? Ya luar biasa banget ini tepuk tangannya, heboh banget ya. Dan tentunya Interstage. Ada Hub 77, tempat yang nyaman kita mengadakan acara yang luar biasa hari ini. Juga ada Ultra by Blair Car Wash. Dan tentunya 88,9 FM Auto Radio. Ini juga ada community nih ya, ada dari Teruci ya. Terima kasih sudah hadir, tepuk tangannya Teruci dong. Ada Avanza juga di sini ya, ada community, banyak banget community. Nah, pasti udah pada penasaran dong ya dengan narasumber kita juga tema yang akan diangkat pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung serahkan kepada rekan saya. JC. Semua orang pasti punya mimpi. Dari mimpi tersebut terbentuklah suatu inspirasi. Dan dari inspirasi terciptalah sebuah ide dan kemauan untuk berusaha. Bila kita berusaha keras untuk mencapai kemauan tersebut, akan menjadi suatu kunci kesuksesan. Sebuah kesuksesan yang didapatkan hanya dari sebuah inspirasi. Kisah orang-orang sukses yang bisa menginspirasi Anda semua di Make Yours Inspiration. Gudang Garam Internasional, pria punya selera. Gudang Garam Internasional, pria punya selera. Make Yours Inspiration. Terima kasih buat Tezania yang sudah membuka kebersamaan kita di hari ini dan special weekend. Wow, bicara tentang safety driving, ini ada hal yang sensitif buat kita. Karena setiap hari mungkin di antara kita yang hadir hari ini adalah teman-teman klub otomotif yang daily itulah berkendara. Bertemu dengan namanya kemacetan jalanan, bertemu dengan namanya rambu-rambu lalu lintas, bertemu dengan namanya habit dalam berkendara, bertemu dengan namanya mungkin bad habit dalam berkendara dan preparationnya apa saja. Nah malam ini teman-teman di Make Yours Inspiration di Interstage Pria Punya Selera, kita sudah hadirkan narasumber spesial kita, Kang Rudy Kurniadi. Selamat malam Auto People semuanya. Jizi akan sedikit spill tentang beliau. Beliau adalah jurnalis dunia otomotif, pemilik sebuah majalah otomotif dari dulu. Pak, dulu tuh ada Otokar. Satu lagi Pak, mobil motor. Mobil motor itu setiap tahunnya mengadakan test drive kendaraan dan menjadi salah satu benchmark untuk beberapa line up kendaraan di Indonesia. Dan sekarang beliau juga menjadi direksi ataupun direktur dari yang namanya Autoref Indonesia. Boleh nggak aplaus lagi untuk Kang Rudy Kurniadi? Kalau saya biasanya nyebut beliau adalah Profesor Doktor Mesin. Ya. Ngarang. Pak Rudy apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Pak, perjalanan Jakarta Bandung gimana Pak? Hujan. Hujan ya. Sama hujan. Nah asik kan sama beliau, kalau sama beliau ini talk show dari dulu nggak pernah serius. Kita nggak pernah formal. Beliau santai banget, ya kan? Tapi ingat teman-teman, nanti setiap apa yang beliau sampaikan benar-benar daging banget. Jadi ini buat teman-teman yang berkendara ini, yang butuh banget knowledge dalam safety driving, dengarkanlah. Beliau akan menyampaikan banyak hal yang bisa dikatakan mungkin kita nggak mention ke sana gitu, kita nggak ke sana, tapi beliau bakal masuk ke sana.
Pak, bicara tentang safety driving Pak Rudi, mungkin ini menjadi hal yang sebenarnya udah nggak asing di telinga kita gitu. Setiap hari mungkin dalam setiap pekannya atau setiap waktunya itu kepolisian selalu campaign tentang safety driving, datang ke radio, datang ke televisi, datang ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus untuk mengajak orang untuk safety driving. Tapi sebenarnya bicara tentang safety driving, Pak, ini basicnya, standarnya apa sebenarnya sih Pak? Ya, sebetulnya kalau safety driving itu dari awal mungkin semenjak kita belajar berkendara, baik mobil maupun motor itu udah diajarin. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, patuhi apa peraturan-peraturan lalu lintas, undang-undang lalu lintas. Itu yang pertama harus kita pahami. Nah sekarang kalau ngelihat orang berkendara di jalan kadang-kadang sangat mengabaikan aturan-aturan itu. Banyak sekali ngelawan arus, di rambu stop berhenti. Jadi itulah salah satu safety, kalau itu safety driving tapi tidak hanya untuk si pengendara itu sendiri tapi untuk juga lingkungannya. Seperti di zebra cross, ada orang nyebrang kita gak kasih jalan, kita lewat aja kencang-kencang malah digas. Nah itu salah satu kesalahan yang banyak terjadi, banyak dilakukan oleh pengendara di Indonesia saat ini. Untuk pelajaran, untuk safety driving sendiri, knowledge-nya bila terjadi suatu hal, memang itu agak sulit menurut saya karena sebaiknya dipraktekkan langsung dalam kondisi-kondisi kritis. Misalnya ternyata tiba-tiba ada orang nyebrang mendadak, itu apa yang harus dilakukan? Atau tiba-tiba mobil tergelincir, mendadak tergelincir, apa yang harus dilakukan untuk keamanan kita dan tentunya pengendara lainnya di jalan itu. Karena kita tidak boleh egois bahwa pengguna jalan itu adalah banyak gitu, tidak hanya kita, yang bayar pajak juga banyak gitu kan. Nah, kalau yang standar seperti mengikuti peraturan lalu lintas, rambu-rambu kayaknya nggak perlu dijelasin lagi, udah hafal semua. Tapi mungkin ada suatu hal yang perlu saya jelaskan. Sekarang tuh jalan tol di mana-mana ada. Nah, kecelakaan di jalan tol pun banyak. Seperti kita lihat di jalan tol ada pengumuman kecelakaan, berapa jumlahnya, korbannya bagaimana dan semua itu ada. Nah kebanyakan menurut penelitian kan adalah faktor ban pecah. Ban pecah banyak masalah sebabnya. Bannya memang sudah jelek, sudah botak lah gitu kan, berumur, atau bannya kempes, atau kena sesuatu bannya hingga bocor menyebabkan kecelakaan. Nah, bagaimana kita bisa selamat dari ban pecah? Biasanya kan sering kejadian mobilnya terguling, menabrak mobil lain dan sebagainya. Salah satunya itu tidak bisa dipungkiri lagi kapan ban kita pecah, di tol atau di jalan sedang berkendaraan pada kecepatan tinggi, khusus untuk mobil nih. Karena di sini juga saya tahu ada orang motor, jadi jangan nanti pilih kasih motor juga kemana gitu. Pada kecepatan tinggi yang terutama adalah kita harus tetap tenang mengalami hal seperti itu. Terutamanya yang paling pertama, baik itu ban depan atau ban belakang yang pecah, jangan sekali-sekali ngerem. Turunkan kecepatan dengan mengangkat gas. Kalau kita pakai mobil manual bisa dengan ngoper gigi. Tapi kalau otomatis ya cukup turunkan dengan kecepatan dengan mengangkat gas, dan berikanlah lampu tanda bahaya untuk pengguna lainnya, lampu hazard, supaya pengendara lainnya tahu kita dalam kondisi darurat. Tapi sebagai catatan, pada kondisi tertentu mungkin kita jangan menyalakan hazard, tapi nyalakan lampu sen ke arah mana kita akan bergerak. Misalnya ke arah kiri, kita ambil ke kiri supaya bisa ke pinggir. Itu kuncinya adalah tenang, jangan sekali-sekali kalau ban pecah gugup. Nah terus kalau seumpamanya kita harus dalam kecepatan tinggi, kita harus juga sedikit ngerem. Mobil sekarang banyak yang sudah mempergunakan ABS, tapi tetaplah walaupun mempergunakan ABS, ngeremnya sedikit-sedikit dan kurangi kecepatan dengan sedikit-sedikit, dan ambillah jalur aman ke bahu jalan. Itu yang paling penting saat kalau ban kita pecah.
di jalan tol mau jalan biasa lah pada kecepatan tinggi khususnya. Nah terus yang paling krusial adalah di jalan tol. Saya beberapa kali pernah mengalami itu di Cipularang misalnya. Itu sering dalam keadaan hujan seperti ini, di jalan itu ada tergenang air. Jadi sering disebutnya aquaplaning. Jadi si roda itu tidak menapak di jalan. Jadi si mobil itu kayak ngambang di atas air. Itu mobil sama sekali tidak bisa dikendalikan. Dalam kondisi seperti itu, jangan sekali-sekali kita banting setir ke satu arah kemanapun karena akan terguling. Kemungkinan tergulingnya besar sekali. Jadi kita tetap jaga, biarkanlah, ikutilah mobil mau kemana. Paling aman kalau kita mengalami hal itu, kalau di belakang itu jarak mobilnya cukup aman di atas 200 meter, tidak terlalu rapat, kita bisa mengambil mobil itu diarahkan ke sebelah kanan ke arah beton. Itu sering menjadi pertanyaan, kok ke beton bukan ke kiri? Jangan sayang sama mobil, sayang sama nyawa kita dan badan kita. Pepetkanlah mobil itu di beton, mobil akan otomatis berhenti dan lurus, tidak akan terbalik. Tapi kalau kita ambil ke sebelah kiri, jatuh ke rumput, sama kita kalau lagi jalan disengkat. Jadi ban sebelah kirinya yang kunci, kanannya enggak, mobil terbalik dan itu miring, cenderung jatuh, terbalik. Itu sering kejadian. Paling aman jangan sayang sama mobil, sekali lagi ambillah ke kanan. Pasti mobil itu akan nabrak dan lurus lagi dan kita malah bisa lari cuma baret-baret dikit biasanya. Itu yang sering kejadian, orang malah banting ke arah kiri, itu akan terguling. Nah hal-hal pengalaman seperti begitu misalnya itulah salah satu safety driving yang sederhana dan sering dialami oleh masyarakat pada umumnya. Tapi kalau safety driving yang lain-lain sekarang itu teknologi mobilnya udah memadai, udah mumpuni untuk memberikan keamanan sama kita. Zaman dulu kita jalan ke daerah yang nanjak, misalnya dari sini ke Lembang kemana gitu kan, macet di tanjakan. Kita akan repot main setengah kopling dengan rem tangan. Sekarang udah ada perangkatnya, ya udah control assist. Jadi dia begitu kita berhenti, dia akan berhenti. Mungkin akan mundur sedikit, tapi otomatis berhenti dan kita injek gas dia akan jalan lagi. Demikian juga di turunan, itu memberikan kemudahan yang banyak sekali, termasuk penggunaan ABS, traction control, itu juga memberikan lebih safety. Jadi ya kalau ABS gimana dijelaskan, banyak orang menjelaskan, pabrikan menjelaskan bahwa akan mudah dikendalikan pada saat mobil ngerem mendadak, akan mudah dikendalikan. Seperti juga untuk pada kecepatan rendah, mobil-mobil tertentu sudah dilengkapi dengan rem autonomous brake gitu kan, jadi akan mengerem sendiri mobilnya pada saat kecepatan tertentu. Tapi kebanyakan itu tidak berlaku pada kecepatan tinggi. Jadi kalau saat kita lagi ngantri gitu panjang, tahu-tahu depan ngerem mendadak, kitanya meleng nih, dia otomatis akan ngerem berhenti sendiri dan mesin tidak mati. Itu sudah banyak diterapkan, ada beberapa merek lah, mungkin lihat di spesifikasinya. Jadi untuk safety driving yang mengangkut keselamatan sebetulnya sudah banyak sekali fitur yang diberikan oleh mobil-mobil saat ini. Yang paling utama adalah sebenarnya kunci dari safety driving itu, janganlah memaksakan mengendarakan kendaraan pada saat badan kita kurang sehat. Itu yang paling penting. Dan jangan pula memaksakan kita sok menyetir, wah kuat saya 10 jam nonstop, tidak. Jadi kalau misalnya kalau motor baiknya 2 jam sekali berhenti untuk relaksasi, peregangan gitu kan. Mobil pun sama, mobil mungkin bisa lebih lama, 2 jam, 4 jam bisa berhenti baru istirahat. Nah itu, tapi pada dasarnya jangan memaksakan diri. Ya. Pak, ini sebetulnya relate dengan teman-teman kita di sini ya, teman-teman dari komunitas Pak. Ada Terus Cibaraya, ada Om Azeb nih ya, apa kabar Om? Ada teman-teman dari Avanza juga teman-teman. Ada juga dari JSW. Masih Om masih? JMC kan? Nah. JMC apa tuh? Jazz. Oh Jazz. Teman-teman dari Jazz. Jazz. Okay. Nah Om, ini bicara tentang, Pak Rudi bicara tentang yang namanya tadi rest saat berkendara. Setelah 2 jam berkendara rest, kan teman-teman sering touring nih. Iya.
Sering touring, sering melintasi beberapa jarak yang jauh dan panjang perjalanan. Iya, betul. Jadi betternya sebaiknya mereka emang 2 jam berkendara, kalau untuk motor rest dulu ya? Iya, ya 10 menit, 5 menit, 10 menit itu cukup itu. Akan seger lagi. Nah kalau di mobil juga kan, walaupun kita nggak terlalu capek, kesannya tidak terlalu capek, tapi karena posisi kita diam terus di situ, peredaran darah akan sedikit melambat, jadi bagusnya ya keluar bergerak sedikit lah gitu. Oh, oke. Ambil udara baru ya? Iya. Udara baru, buka kaca kadang penting juga ya, perlu dibuka kaca kali-kali gitu Pak? Iya, buka kaca. Jadi, nah kalau itu juga salah satu, misalnya kalau kita berkendara jarak jauh dengan mempergunakan mobil, sebaiknya kita jangan di close AC-nya, di open. Karena kalau dengan di open sirkulasi udara akan Baru terus ya? baik terus, jadi oksigen di dalam kabin cukup terjaga gitu. Nah biasa kita kalau di close konsekuensinya adalah AC-nya kurang dingin, jadi nggak dingin. Oh iya, kalau di open Iya, dalam hal sesuatu tuh harus ada resikonya gitu kan. Jadi sarannya adalah, atau mungkin kalau pengen dingin ya sejam sekali buka gitu kan. Karena kalau di close lama-lama di dalam mobil itu akan kandungan CO2 akan meninggi, kita akan cepat ngantuk. Jadi sebaiknya dibuka. Gitu. Jadi kadar udara sebenarnya mempengaruhi juga bagaimana kapasitas kita berkendara ya? Ya, Mempengaruhi habit kita dan karakter kita ya, mental juga ngaruh ya Bro dia situ Bro. mental. Iya, secara mental mungkin kurangnya udara itu mempengaruhi bagaimana kita jadi berkendara. Kalau Ya? mental enggak kali ya. Kalau orang gila menyopir jangan gitu kan. Ya mentalnya ngaco. Tapi bukan mental, bukannya kekuatan fisik kita dengan kekurangannya oksigen akan ngedrop cukup banyak. Itu jadi Konsentrasi, iya. ya, tanggapnya kita gitu, kewaspadaan kita berkurang ya Pak ya? Betul. Sekarang misalnya kan gara-gara pandemi kemarin ada jualan oximeter itu yang dijepitin di jari, mungkin bisa cek. Kalau kita close di dalam mobil, Yep. kita berkendara sejam, kita cek saturasi oksigen kita di situ oksigen kita. berapa. Nah itu bisa tahu. Setelah kita berhenti hirup udara segar, akan kembali normal di atas 96 begitu kan. Kalau nggak salah nih, saya bukan dokter nih. Nah, Pak, tapi ini membangun mental, tadi kan Pak Rudi sempat menyampaikan bahwa saya mindset kita berkendara adalah don't pay panic, ya kan? Tapi kita mungkin pernah mengalami panic attack ya. Panic attack itu di saat kita berkendara terjadi sesuatu yang mungkin di luar pikiran kita. Anggaplah tadi, mobil depan tiba-tiba berhenti, atau terjadi yang namanya pecah ban, atau terjadi mungkin mobil kita mati dengan tiba-tiba. Nah Pak, ini kan untuk membangun mental kita untuk siap menghadapi itu seperti apa sih Pak Rudi? nah itu saya mau bilang tadi. Yang ternyata yang sering membuat orang panik itu adalah mesin mogok. Tahu-tahu mesin mati lah gitu kan. Itu sering panik orang. Iya kalau ban panik, tapi kayaknya mesin mati itu lebih kadar paniknya lebih tinggi. Tetap. Apalagi apalagi matinya ditanjakan Pak. Iya. Nah, itu ya paling mudah itu kalau ya jangan panik, tapi kalau ditanjakan seperti kata Jesse tadi, rem tangan segera diaktifkan. Yang kalau di jalan bukan tanjakan atau di turunan lah gitu kan, itu kita biarkan mobil itu meluncur. Jangan kita melakukan action yang berlebihan ya, belok ke kiri kan, atau mengerem supaya berhenti, nggak usah. Kecuali kalau di belakangnya aman. Kalau memungkinkan biarkan mobil meluncur sampai ke tempat yang cukup aman. Tapi perlu diingat satu hal yang sangat berbahaya saat mesin mati. Cuman diberi kesempatan untuk 2 kali ngerem. Karena begitu mesin mati, booster rem akan nonaktif. Vakum di dalam booster rem akan turun. Ngerem pertama booster masih aktif, masih lumayan pengaruhnya. Kedua turun, ketiga mungkin udah hilang. Jadi si rem itu akan ngebagel, kalau bahasa kita akan jadi keras, akan susah sekali. Untuk menghindari hal itu, siap-siap tangan di tuas rem tangan. Kalau yang elektrik di tombol electric brake-nya. Jadi yang paling penting adalah usahakan mobil bisa segera ke tempat yang aman, biarkan meluncur. Nah, tapi pengereman
itu akan menjadi keras karena boosternya mati. Jadi itu yang perlu diingat. Cuma 1-2 kali pengereman itu udah keras sekali. Boleh coba mobil Anda, kalau nggak percaya mungkin udah biasa lah, tapi kita injak rem saat mesin mati, kita hidupkan remnya langsung set jadi empuk kan. Nah hal itu akan mempengaruhi begitu mesin mati. Kecuali nanti mobil elektrik, kalau pakai mobil elektrik mungkin tidak, karena dia boosternya dia pakai servo, bukan pakai vakum ya. Nah, tapi belum banyak mobil listrik. Itu saja sih sebenarnya. Kalau mobil mati cepatlah ke arah pinggir, jangan mengerem terus didiamin mobil tengah jalan ganggu orang. Nah itu. Jadi Pak jangan panik ya Pak ya. Jangan panik, tetap jangan panik. Tetap jangan panik ya. Nah tadi jadi pengen tanya untuk Pak Rudi, seberapa lama sih butuh jam terbang kita untuk membuat kondisi mentalitas kita tuh di jalanan tuh benar-benar bisa cooling down, bisa kalem, bisa tenang dalam menghadapi hal-hal yang darurat Pak. Ini kan butuh knowledge, butuh banget yang namanya experience, butuh banget persiapan mental. Nah gimana nih Pak? Ya kalau kita lagi berantem sama bini atau sama pacar ya jangan ngebut-ngebut lah gitulah. Itu bikin stres kan. Jadi sebenarnya tenang itu mesti tetap. Ya dengerin musik bagus, jangan terlalu kencang juga. Dengerin musik juga jangan terlalu kencang gitu kan. Karena terlalu terkencang bikin apa sih, emosi juga kadang-kadang berubah ya. Jadi sebenarnya mood seseorang dalam berkendara ini berpengaruh dengan habitnya berkendara ya Pak? Iya. Gaya berkendaranya ya? Betul. Tadi baru sempat bilang kalau misalnya lagi broken heart, hindari berkendara. Enggak juga, Kalau jangan. Oh jangan. Lagi broken heart. Gimana Pak? Kalau emang lagi broken nggak boleh, jangan. Nanti gimana sih? Wah juga sih, kalau lagi broken heart ya bikin bawa asik aja lah gitu kan. Nah. Soalnya saya ingat White Lion Pak, dulu White Lion waktu lagu Broken Heart tuh lagunya itu video klipnya ngebut banget Pak. Iya. Nah jangan-jangan gitu nanti kan khawatirnya tuh. Iya sih, tapi percaya sama orang Indonesia nggak begitu lah. Nggak begitu ya. Ya jadi tapi seberapa besar sih pengaruhnya karena kondisi psikologi kita dalam berkendara untuk keselamatan? Secara itu sih saya belum tahu persis ya secara psikologis tuh berapa besar efeknya terhadap karakteristik dan keselamatan berkendara. Kayaknya sih saya belum tahu persis untuk itu, dan penelitian juga saya belum pernah baca. Tapi mungkin faktor fisik kita terhadap pengendara itu, terhadap kemampuan berkendara itu memang ada penelitian. Karena dalam kondisi yang sehat, pengendaraan biasa-biasa normal lah, walau speed boleh tinggi normal, biasanya orang itu mengalami stres, tapi stresnya ringan, bukan stres berat. Nah itu ada penelitiannya, itu mungkin kita semua belum lahir, 1930 sudah ada penelitiannya, saya pernah baca jurnalnya. Nah itu dihasilkan sesuatu yang sampai saat ini dipergunakan oleh kita, hasil penelitian itu, yaitu untuk mendesain lampu sein. Itu kondisi kita yang dalam kondisi stres ringan, bukan stres berat. Kalau putus cinta stres berat ya, ini ringan. Saat mengendara itu stres kita stres ringan, diaplikasikan ke kedipan lampu sein, dan itu sangat bermanfaat, dan itu dipergunakan dan menjadi, boleh dikatakan menjadi standar untuk kendaraan baik motor maupun mobil. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang tahu berapa kali lampu sein itu mengedip 1 menit? Nah, Itu harus ada researchnya ya Pak ya? Itu atas dasar riset, bukan atas dasar suka-suka gua lah gitu kan. Enggak. Itu korelasi dengan apa sih Pak? Kenapa? Jumlah kedipan si lampu sein itu korelasi dengan apa sebenarnya sih? Korelasinya adalah dengan detak jantung kita. Jadi pada saat stres ringan, detak jantung kita sekian detak menit. Ya. Kalau yang stres mungkin 100, 120. Kencang banget ya? Yang normal ya 70, 72, 75. Nah stres ringan berapa? Berapa Pak? Nah mungkin kalau teman-teman pernah ngebuka flasher
Tahu flasher nggak sih? Pasti tahu lah. Flasher, kalau membaca spesifikasi dari flasher itu ada di situ. Ditulis 85 CPM. Artinya 85 kedipan per menit. Ngedipnya 85 kali. Plus minus ya, relatif lah gitu kan, antara segitulah. Karena tapi bisa kita buktikan kalau ada mobil konvoy terus menyalakan lampu hazard pada saat tertentu kadang-kadang kedipannya bareng. Iya, bareng ya. Nah itu sinkron dengan detak, hampir sinkron lah dengan detak jantung orang stres ringan. Tujuannya kenapa? Secara medis bahwa dikatakan kalau mata kita membaca kedipan sebanyak itu dan detak jantung kita mendekati seirama dengan itu, otak kita nggak terlalu banyak mikirnya, jadi nggak nambah stres gitu. Coba kalau lampu sen yang ngedipnya cepet, kan kesel lah, brengsek tuh katanya. Atau apalagi lama, wah udah nyebelin gitu. Nah model begitu itu atas dasar penelitian, bukan asal dasar suka-suka lah gitu. Nah, Jadi emang itu dibuat emang jadi standar internasional sekarang ya Pak, Iya. ya, disesuaikan dengan kondisi psikologi dan juga keadaan jantung kita ya. Betul. Dalam kondisi stres ringan. Ingat teman-teman ya, 85 kedipan per menit. Jadi itu kalau standarnya emang dari itu ternyata ya. Jadi kalau misalnya diukur, kalau misalnya kecepatan jantung kita dalam kondisi stres ringan, ya sekitar itulah. Dup, dup, dup. iya begitu. Jadi ada dasar dari banyak faktor dari mobil-mobil itu ya. Jadi orang mendesain kendaraan itu banyak dikaitkan dengan fisik orang dan kesehatan orang, sampai postur tubuh orang pun diperhitungkan. Oke. Itu. Pak, satu lagi nih Pak. Tadi ada hal yang mungkin just mau tanya sama Pak Rudi, mungkin ada di sini. Jam terbang dalam berkendara. Sebenarnya kita butuh berapa lama sih jam terbang dalam berkendara ini agar membangun mental kita di jalan? Nih Pak, itu seberapa butuh sebenarnya jam terbang ini sih? Dan kira-kira jam terbang ini kalau secara dibuat secara research mungkin ya, pada umumnya orang-orang membutuhkan jam terbang berapa lama sehingga bisa mahir dalam berkendara, bisa dikatakan sebagai seorang yang pro dalam berkendara baik itu motor ataupun mobil? Sebetulnya kalau ngomong mobil itu jam terbang, saya juga nggak tahu persis karena anak muda yang umurnya baru 2 tahun pegang mobil gue ternyata udah ada yang jago gitu kan. Yang paling penting itu mereka sebenarnya kalau saya bilang bukan jam terbang, tapi mentality mereka di jalan raya gitu. Apakah mau mengikuti peraturan lalu lintas dengan baik, mau ikut tertib, itu yang paling penting saat ini. Ya, kalau jam terbangnya enggak juga ya. Kalau motor mungkin iya, karena motor itu beda ya, rodanya cuma 2. Kestabilan motor itu ya kita harus mengikuti karakteristik motornya, bagaimana kita menghandlenya. Kayak kita mempergunakan motor besar misalnya, itu kadang-kadang belok kan harus dengan badan. Kalau motor-motor biasa kecil ya belokin badan nggak miring nggak apa-apa. Nah itu jadi kita harus belajar. Nah mungkin makanya kalau di luar negeri motor itu ada tingkatannya lagi SIM-nya, untuk SIM-nya. Jadi itu diperlukan keahlian dalam mengendalikan motor besar. Saya juga udah nggak bisa sekarang untuk membawa motor besar, kecuali dulu ya Bang Doni, Mas Doni ya, Kang Doni ya. Sekarang saya udah nggak bisa, lupa, takut malahan. Udah nggak kuat mental ya. Faktor umur. Itu jadi di motor ya, kalau di mobil kayaknya nggak terlalu nggak terlalu besar pengaruhnya. Itu. Teman-teman boleh nggak tepuk tangan untuk Pak Rudi dulu? Ya kan, baru satu sesi pertama ini udah banyak banget daging yang masuk ke kita ya tentang safety driving. Ya mudah-mudahan sekali lagi apa yang dibahas barusan itu udah jadi salah satu knowledge buat kita. Jadi wawasan, Pak, saya pernah baca sebuah artikel, pentingnya wawasan tuh Pak. Karena wawasan tuh membangun mental kita. Betul. Pengetahuan terhadap sesuatu itu membuat kita lebih kuat, lebih tenang dalam menghadapi sesuatu itu Pak. Dibanding kalau kita nggak tahu tentang itu, ya kan? Betul sih. Tapi kan hal itu sekarang sangat mudah. Di internet semua Banyak. ada. Jadi ya di HP pun sekarang ada. Kalau dulu mungkin itu suatu hal yang Eksklusif sulit. ya. Eksklusif orang-orang tertentu aja yang tahu gitu. Kayak begitu sekarang bisa carilah, nggak terlalu bukan suatu hal yang
sangat rumit. Iya. Jadi ya orang kemauannya aja. Itu. Ya sekarang lebih fokus sih sebenarnya lebih ke pengetahuan ke kendaraannya sendiri yang perlu lebih dipertajam. Karena lebih modern kendaraan kadang-kadang ini sih tombol buat apa, kadang-kadang jadi mubazir gitu kan. Nggak kepake gitu ya? Nggak Karena nggak kepake. ngerti kali Pak, karena nggak ngerti itu gimana sih? Nah, suatu hal karakteristik orang Indonesia adalah kalau membeli mobil misalnya ataupun motor, tapi motor nggak terlalu itu, mobil biasanya itu tidak pernah atau jarang sekali orang membaca spesifikasi dari mobil itu. Secara detail ya. Ya nggak perlu detail-detail amat, cuman spesifikasi ini buat apa jarang gitu. Apalagi mobil yang ya di atas kelas menengah lah gitu, kalian kelas menengah atas lah. Itu lebih complicated kan dibandingin yang standar biasa gitu kan. Tapi jarang memperhatikan atau melihat spesifikasinya. Sampai di mana apa yang perlu yang bisa kita gali secara optimal, apa yang bisa kita pergunakan kadang-kadang jadi mubazir gitu kan. Itu. Baik, Pak Rudi, masih banyak pertanyaan yang disimpan sekarang buat Pak Rudi tentunya. Di antaranya penggunaan hazard di saat lampu hujan, di saat hujan terjadi. Kita sering banget melihat ini di jalan tol. Di saat hujan, kabut, lampu hazard nyala terus. Apakah ini benar atau tidak? Tapi tahan dulu Pak, jangan jawab sekarang ya Pak ya. Besok jawabnya ya. Teman-teman yang mana-mana, kita masih di spesial program kita di hari ini tentu di Makes Yours Inspiration. Masih membahas tentang safety driving bersama dengan narasumber kita, Kang Rudi Kurniadi. Berikan aplaus dulu buat kita semua ya. Jangan kemana-mana, stay with us. Semua orang pasti punya mimpi. Dari mimpi tersebut terbentuklah suatu inspirasi. Dan dari inspirasi terciptalah sebuah ide dan kemauan untuk berusaha. Bila kita berusaha keras untuk mencapai kemauan tersebut, akan menjadi suatu kunci kesuksesan. Sebuah kesuksesan yang didapatkan hanya dari sebuah inspirasi. Inilah kisah orang-orang sukses yang bisa menginspirasi Anda semua di Makes Yours Inspiration. Gudang Garam Internasional. Pria punya selera. Gudang Garam Internasional. Pria punya selera. Masih di Makes Yours Inspiration. Woi, mana aplausnya buat kita semua? Thank you dan terima kasih buat Tezania tadi udah bagi-bagi hadiah buat teman-teman di sini tentunya yang udah concern dari tadi untuk mengikuti talk show kita. Spesial banget bersama dengan Kang Rudi Kurniadi. Aplaus lagi untuk Kang Rudi Kurniadi. Narasumber kita yang wow, tadi Jesse ada beberapa kata, beberapa referensi kalimat yang sebenarnya nggak ngerti banget sebenarnya sih. Tadi ada vakum, tadi apa lagi Pak? Tadi itu Apa tuh? Kimpro apa? Teknologi terbaru untuk electrical vehicle, EV. Lupa saya juga. Ya, kita masih di sini masih membahas tentang safety driving dan tentunya buat yang nonton kita juga di live Instagram tentunya di Makes Yours Inspiration. Dan juga tentu bisa juga nonton replaynya, kita juga di-upload di YouTube di Makes Yours Inspiration channel YouTube kita. Atau bisa juga streaming live di Auto Radio, oke, di 889 FM Auto Radio Bandung, itu di tuner, oke. Masih bersama dengan Kang Rudi. Pak, tadi ada pertanyaan yang mungkin kita keep sebentar. Apa? Tentang penggunaan lampu hazard, itu adalah biasanya habit masyarakat kita, pengendara pada umumnya menggunakan lampu hazard ketika hujan di jalanan yang
highway atau jalan tol Iya. dalam kondisi berkabut, jalan hujan pakai lampu hazard, itu sebenarnya sesuai dengan regulasi atau tidak? Sebetulnya sih tidak ya. Lampu hazard itu memang dalam nama judulnya hazard, dari dalam kondisi memang berbahaya betul, baru kita pakai lampu hazard. Orang konvoy pakai hazard, jadi udah tradisi kalau di Indonesia. Sebetulnya untuk emergency ya saat di highway apa supaya kelihatan sama pengendara yang lain, itu hampir semua mobil sekarang di Indonesia sudah pakai lampu rem high roof mount, jadi yang di atas itu, jadi pasti kelihatan gitu. Kalau zaman dulu kan lampu rem di bawah semua, kalau ngerem itu nggak kelihatan dari belakang. Nah untuk meningkatkan visibilitas orang pengendara lain, tambahlah lampu yang di atas itu. Jadi lampu hazard memang betul-betul dalam kondisi darurat sebenarnya baru dipergunakan. Nah tapi saat ini beberapa produsen mobil telah mengadaptasi suatu hal bahwa lampu hazard akan menyala saat kita melakukan pengereman mendadak. Jadi kalau kita ngerem mendadak, sering lampu hazard pun akan nyala. Itu. Tapi itu akan cuma sebentar ya, bukan selama konvoy. Tadi kata Jesse bahwa saat hujan orang mempergunakan lampu hazard itu akan mengganggu konsentrasi pengendara di belakangnya. Pusing gitu, apalagi kena percikan air si lampu itu akan memberikan glare gitu silau. Jadi sebaiknya tidak dipergunakan. Nah, walaupun konvoy, alangkah baiknya tidak mempergunakan lampu hazard tapi menyalakan lampu besar. Ya, sebenarnya regulasinya seperti itu. Tapi cuman kebiasaan di kita gitu kan. Lampu hazard dinyalakan, mau berhenti di bahu jalan maupun jalan gitu suka dipergunakan, itu tidak. Bukan pada tempatnya saat jalan lampu hazard dinyalakan. Aplaus untuk Parodi sekali lagi teman-teman. Ini buat teman-teman ya, teman-teman klub ya, ingat tuh. Jadi kalau lampu siang nanti pakai lampu besar aja. Lampu besar itu lebih baik daripada lampu hazard ya Pak ya. Iya. Apalagi dalam kondisi hujan. Ini juga mempengaruhi orang-orang yang di belakang kita saat berkendara karena memang tingkat visibilitas, terus konsen Pak juga ngaruh banget ya. Lama-lama pusing dan akhirnya muncullah Doraemon di situ ya. Oke, kita masih membahas tentang safety driving bersama dengan Parodi. Pak, satu lagi nih Pak. Ini kalau kita di jalanan sekarang gitu, kita tahu Indonesia banyak pengendara wanita saat ini. Dominasi pengendara wanita tuh mulai tinggi sekarang Pak. Iya. Mulai tinggi ya. Kalau beberapa riset yang Jesse baca, bahwasanya pengendara wanita itu lebih cenderung emosional saat berkendara. Kita tanya sama Parodi sekarang, apakah itu benar atau tidak Pak? Sebetulnya emosional atau tidak kayaknya tidak, sulit untuk dilihat juga dan tidak juga. Kalau saya bilang tidak, tapi secara data sih saya tidak tahu persis ya. Emosional atau tidak. Tapi ada suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa perempuan itu bisa melakukan suatu hal dalam satu waktu, beberapa hal dalam satu waktu. Nah, bukan multitasking, tapi memang itu takdir dari sananya. Jadi perempuan bisa melakukan sesuatu, beberapa hal dalam satu waktu. Itu adalah memang karunia dalam hal perempuan membesarkan anak misalnya. Nah maaf nih, bukannya seronok atau porno. Dalam misalnya seorang ibu sedang menyusui anaknya, dia bisa melakukan juga memegang apa, mengerjakan apa. Nah, atau itu yang pertama bisa dilihat sama kita. Nah, jadi karena akibat itu dia sering dalam proses menyetir pun sambil menyetir melakukan hal lain. Nah, jadi itu yang menyebabkan mereka hilang konsentrasi. Konsentrasinya kemana-mana gitu. Kalau perempuan bisa mengetahui bisa mengerjakan banyak hal, contohnya ibu-ibu sedang nyetrika sambil masak air. Begitu air itu bunyi, ceretnya bunyi, ngejuit, dia tahu. Coba kalau laki-laki sedang konsentrasi melakukan sesuatu, begitu ceret itu bunyi, nggak tahu, nggak inget. Kenapa hal itu bisa terjadi?
Karena otak perempuan, otak kiri dan otak kanan perempuan itu nyambung. Otak kiri dan otak kanan laki-laki tidak nyambung. Nah, itu kebesaran Tuhan. Jadi perempuan bisa multitasking gitu kan, atau bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu yang sama. Itu kecenderungannya mengakibatkan pada saat nyetir pun kacau. Dia nyetir dilepas dulu, megang apa dulu gitu kan. Nah, itu. Jadi ya sulit ya itu untuk dikatakan menghindarkan hal seperti itu. Waduh, itu susah ya. Tapi kalau melawan arus ya memang tidak bisa ditoleransi. Nah, ibu-ibu sering sen ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, itu paling sering. Nah, karena begitu nyalakan sen, dia akan lupa karena mengerjakan yang lain gitu kan. Nah, itu sering sih perempuan melakukan hal seperti itu. Misalnya satu hal lagi, karena dia itu bisa melakukan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Kalau keluar dari gang misalnya, dia tidak akan menengok ke kiri dan ke kanan, dia langsung bas saja. Karena dia akan merasa aman. Karena mereka merasa sangat safety gitu kan. Beda dengan laki, aing mah teu aman tinggal heula gitu kan. Model begitu kan kalau itu. Jadi pasti nengok, ngerem dulu, perempuan enggak. Pak Rudi, tapi wanita-wanita nggak seperti itu. Ini wanita-wanita yang sudah tahu betul Gak bisa. Itu udah kodratnya seperti itu. Kodratnya seperti pasti suatu hari dia melakukan hal seperti itu. Walaupun dijaga-jaga, di gimana, tetap itu nggak bisa dihapus. Jadi tuh buat para ladies ya, you are girl and para ladies and woman, kita no offense ya. Jadi ini adalah fakta ya Pak ya? Iya. Fakta yang bicara gitu. Tapi itu kita fakta yakin, biologis itu. Biologis. Jadi sekali lagi, otak kiri perempuan, otak kiri dan otak kanannya tuh nyambung. Laki enggak. Kalau istilahnya, makanya kalau kita lagi makan enak, mertua lewat pun nggak tahu, itu laki. Jadi tolong pahami ya. Jadi untuk para laki-laki mungkin kalau misalnya nanti disetirin sama pasangan, oke, itu harus benar-benar jadi navigator yang ulung ya Pak ya? Itu orang menelitinya awalnya dari karakter suatu ibu-ibu yang misalnya menyusui apa, dia bisa melakukan sesuatu banyak hal dalam tempo yang bersamaan. Bukan dalam hal mengendara awalnya, tapi diaplikasikan di pengendara kendaraan sama. Jadi mestinya sebagai wanita, ini teruntuk wanita ya Pak ya, harus lebih concern lagi mesti dalam berkendara ya? Betul. Mestinya ya? Betul. Karena tabiat ataupun bawaan dari kodrat kewanitaannya yang multitasking tadi atau melakukan banyak hal dalam satu waktu, ini cenderung berisiko dalam berkendara. Betul. Nah makanya ada suatu, bukan peraturan sebenarnya, kebiasaan kalau di Eropa, sangat tidak disarankan perempuan memasangkan aksesoris di mobilnya. Nah kalau di kita perempuan mobilnya dipasangin tempat tisu, pakai kembang-kembang, ini ditempelin boneka, itu sangat tidak dianjurkan karena mereka akan lagi nyetir toel bonekanya gitu kan. Itu sering kejadian. Jadi sebaiknya perempuan mobilnya polos gitu kan. Beda dengan di kita. Coba mobil perempuan pasti banyak sekali pernak-pernik. Hello Kitty biasanya full banget Hello Kitty. Nah itu, jadi buanglah hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi mereka, membuat tangan mereka iseng gitu. Nah iya, oke. Jadi wow, ini banyak masukan buat para ladies ya. Mudah-mudahan jadi masukan yang positif teman-teman. Karena memang di luar negeri itu di Eropa memang ditekankan buat pengendara wanita itu no aksesoris. Jadi emang polos kendaraannya agar visibilitasnya fokusnya bagus. Betul. Dan gak ada istilahnya multitask dalam berkendara, ya kan? Dan itu pernah kejadian juga, supir Transjakarta itu ada banyak perempuan, itu ditempelin aksesoris, ada boneka depan mobilnya biar lebih cantik karena sesuai dengan jadi feminin katanya. Akhirnya saya beritahu, itu harus dihilangkan. Itu yang penting-penting saja. Gitu. Yang penting-penting saja ya. Wow, oke. Itu beberapa hal yang mungkin jadi fakta di tanah air atau di Nusantara saat ini Pak. Dalam berkendara Pak, kalau kita lihat ini, sebenarnya kolerasi antara tingkat safety driving pengendara kita saat ini dengan jumlah tabrakan yang terjadi ataupun kecelakaan lalu lintas itu berpengaruh nggak ya Pak? Ya pasti berpengaruh sih. Tapi berapa besar saya nggak tahu persis. Tapi pasti berpengaruh ya.
Ya kayak misalnya ya kecerobohan-kecerobohan kecil lah, tapi menyebabkan kecelakaan paling sering paling banyak adalah melawan arus, mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, itu paling sering. Itu menyebabkan kecelakaan. Nah, satu lagi Pak Bentang tentang penggunaan speed ataupun kecepatan. Standar kecepatan kita dalam berkendara ini kan kalau kita lihat di highway, jalan tol, dalam jalanan perkotaan pun sebenarnya ada standarnya Pak kan biasanya. Ada yang kalau perkotaan mungkin maksimal 40 km per jam. Kalau di highway itu minimal ada yang 80 atau antara 60 sampai 80. Oke, kalau itu sebetulnya bukan standar, tapi bukan aturan baku seluruh dunia. Itu memang di setiap negara berbeda-beda. Dalam kota untuk amannya karena padat ya 40 km. Itu aturan di kita, dan memang di negeri-negeri lain juga ada yang menerapkan aturan seperti itu. Tapi batasan-batasan itu tidak baku gitu. Jadi kalau kondisinya misalnya jalannya memungkinkan untuk kecepatan tinggi, mobilnya memungkinkan untuk kecepatan tinggi, itu mereka akan izinkan dalam kecepatan tinggi. Tapi kan kalau ngelihat di Indonesia mobil yang berumur di atas 10 tahun pun masih banyak. Jadi untuk diajak berpacu dalam kecepatan tinggi kayaknya sedikit khawatir. Jadi ya pemerintah memberikan aturan ya di highway, di tol kecepatan minimum 60, sekarang maksimal 80 atau 100 ya gitu, 80 atau 100. Itu aja sih. Kalau dalam kota sih 40 km ya wajar lah gitu kan, memang tidak mungkin, apalagi di Bandung nggak mungkin lah kenceng-kenceng kondisinya macet begini gitu kan. Itu Padat ya, oke. Jadi untuk speed sendiri memang itu nggak baku regulasi itu. Tapi kalau misalnya diikutin regulasi itu pasti akan berpengaruh dengan keselamatan berkendara kita ya Pak ya? Ya, karena keselamatan berkaitan juga dengan kendaraan, kondisi jalan, kesiapan fisik kita. Karena ya itu balik lagi umur kendaraannya. Nah, terus kendaraannya kalau di kita kan tidak aneh city car dipacu di jalan tol gitu kan. Kayaknya kalau di tempat lain ya city car ya buat di kota gitu. Kalau di highway pakai kendaraan ya memang yang mampu berakselerasi dengan baik. Kecepatan tinggi ya. Belum lagi faktor-faktor lain dari pemilik kendaraannya sendiri, misalnya kan kalau sekarang kecelakaan dari kecerobohan berkendara, terus juga perawatan kendaraan, misalnya kita mau jalan keluar kota, angin bannya nggak diperiksa, bannya kempes sebelah jadi atau memang kempes menyebabkan pecah ban, dan atau banyak lagi bisa pengereman menjadi tidak baik karena tekanan bannya kurang atau tekanan yang berlebih begitu. Sebenarnya adalah hal yang sederhana tapi sering luput Pak dari pengendara sebelum mereka mulai starting untuk driver. Iya sih. Jadi sebenarnya secara seorang pemilik mobil, driver mobil, tidak hanya untuk kendaraan komersial, tapi untuk pribadi pun sebenarnya pengecekan rutin itu memang perlu. Nah memang kalau mobil zaman dulu rada-rada rumit lah pengecekannya. Kalau mobil-mobil sekarang paling periksa air radiator pun kita nggak usah buka radiator, cukup lihat di reservoirnya ada enggak. Tekanan angin pun ada beberapa mobil yang sudah ada pengukur tekanan angin yang tampil di dashboardnya. Jadi jauh lebih mudah, kalau kurang tinggal tambah. Ya tapi yang lucu tuh kalau sekarang di Indonesia itu masalah angin ban itu aja. Kenapa Pak? Orang jualan nitrogen katanya, kalau nitrogen tuh bagus buat mobil awet, tapi selama saya meneliti dan memperhatikan dan sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki bahwa nitrogen tuh nggak ada efek untungnya dia pakai di mobil. Dari zaman dulu kala orang pakai angin kompresor, angin biasa aman-aman aja gitu kan. Truk yang kerjanya berat bawa kemana, Jakarta Surabaya, Bandung Surabaya, pakai angin biasa nggak pakai nitrogen, aman tuh. Tapi kampanye luar biasa banget menggunakan nitrogen nih Pak. Gila, bukan luar biasa lagi, gila. Jadi banyak orang terkecoh. Saya di kampanye misalnya bahwa nitrogen itu ya teknologi yang dipergunakan di pesawat terbang, karena pesawat terbang itu untuk rodanya mempergunakan pengisi angin rodanya mempergunakan nitrogen, betul. Tapi apakah di mobil juga harus pakai begitu, buang-buang duit kalau saya bilang. Nah karena kenapa pesawat terbang itu pakai gas nitrogen? Alasannya sederhana. Ban pesawat terbang itu paling musuh dengan adanya uap air, kandungan air, uap air, humidity di udara. Jadi kalau
ban pesawat dipompa dengan angin yang mengandung uap air pada saat mencapai ketinggian tertentu, misalnya 30.000 feet atau sekitar berapa 10 km ya. Itu di sana tuh ketika temperatur udara di sekitar itu mencapai kurang lebih minus 50 derajat. Dalam tempo kurang dari 10 menit uap air itu akan membeku dan menjadi kristal es. Nah sekarang uap air menjadi dari uap gas menjadi padat, otomatis tekanan dalam ban akan turun, dalam roda pesawat akan turun, ban akan kempes. Konsekuensinya resikonya kalau saat mendarat ya akan celaka, kemungkinan besar celaka. Nah untuk menghindari hal itu, ban pesawat itu harus diisi oleh gas tanpa kandungan uap air. Alangkah lebih sempurnanya kalau dikasih dengan gas yang bersifat murni. Ya bisa CO2, oksigen, tapi yang paling gampang adalah nitrogen. Kenapa nitrogen? Karena dalam udara kita ini kandungan nitrogennya itu sebanyak kurang lebih 78%. Jadi untuk memurnikan oksigen yang hanya 22%-an, jauh akan lebih mudah memurnikan nitrogen. Itu alasan utamanya. Dipakailah nitrogen. Jadi bukan karena susah menembus karet ban, dia akan menjadi ban lebih empuk. Memang bisa ngerebus karet gitu jadi empuk? Enggak sih. Dan hasil penelitian saya cengkeramannya lebih baik, itu tidak. Jelas saya pernah uji kalau itu. Jadi ya banyak tertipu gitu kan. Nah kalau di kita, di Indonesia pada khususnya, kandungan air dalam udara itu tidak terlalu besar pengaruhnya. Apalagi sekarang kebanyakan mobil sudah mempergunakan pelek aluminium alloy atau ya aluminium lah. Nah itu tidak karat kena uap air. Tapi kalau yang masih pakai metal, pakai besi, berbahan dasar besi ya karatan, itu jelas jelek. Tapi tidak ada salahnya sih mempergunakan nitrogen, tidak ada salahnya. Tapi kalau kita mengisi angin ban, misalnya di bengkel-bengkel resmi mobil-mobil ATPM, di ATPM gitu, biasanya untuk mengisi ban itu udara dari kompresor selalu melalui sistem pendinginan dulu dan melewati filter water trap, jadi pemisah air. Nah baru dipompakan ke ban, itu jauh lebih baik dan itu mungkin setara sama nitrogen dan bayarnya lebih murah. Itu saja sih kalau urusan nitrogen. Oke, kita dapat knowledge baru luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Rudi sekali lagi teman-teman. Thank you ya. Pak, ini kita lagi happening banget bicara tentang elektrifikasi vehicle atau EV atau migrasi kendaraan kita ke mobil, ke listrik, mobil listrik nih Pak ya. Nah ini bicara tentang safety driving di mobil listrik dengan mobil konvensional lainnya, kita butuh update gak sih sebagai person yang drivernya Pak? Secara teoritis sih enggak ya. Kalau sudah biasa mempergunakan mobil dengan transmisi otomatis kayaknya sama aja, nggak ada bedanya. Cuman mungkin karena tidak ada suaranya, sedikit ngejenging doang, ya rada aneh. Tapi yang dapat dipastikan bahwa electric vehicle itu mempunyai handling yang jauh lebih enak daripada mobil konvensional ya. Karena mobil listrik itu memiliki baterainya cukup berat. Baterai yang dipergunakannya cukup berat, mungkin di atas 75 kilo, bisa sampai yang 100 kilo lebih beratnya. Dan itu disimpannya adalah di bawah lantai, di depan, di bawah lantai, pokoknya nggak di atas, jadi masih di bawah. Nah dengan berat yang merata di bagian bawah, maka center of gravity daripada mobil itu akan lebih baik berada di bawah. Akibatnya handling mobil itu akan baik, jauh lebih baik, kita kendalikan lebih baik, tidak mudah tergelincir dan juga gesit pastinya. Itu keuntungan dari penyimpanan baterai yang ada di bagian bawah mobil. Sebenarnya mobil itu pengendalian aja yang paling untung itu, tapi untuk jarak saya sih belum ada yang mengatakan, ada yang bisa 400, 300, 200 km. Saya belum bisa membuktikan karena traffic di Indonesia kan macetnya macam-macam. Yang pasti ada keuntungan selain menurut hasil penelitian orang nih, bahwa dengan mempergunakan mobil listrik jauh lebih irit, lebih hemat. Pertama dari pengisian per kilowatt energi yang dibayar, mobil listrik jauh lebih murah.
Kalau kita mempergunakan listrik itu PLN itu kalau nggak salah 1 kilowattnya itu 2.750 untuk rumah biasa ya. Dan sekarang PLN membuka meteran listrik khusus untuk charging mobil dengan per kWh-nya kalau nggak salah 2.700. Nah sedangkan bensin harganya Pertalite sekarang berapa 10.000. Nah menurut secara teoritis bahwa 1 liter bensin maupun 1 liter solar itu bisa menghasilkan energi kurang lebih 3 kilowatt hours di roda ya kalau untuk mobil. Karena efisiensi hilang loss di mana-mana lossesnya banyak gitu kan. Jadi 3 kWh. Jadi kalau 3 kWh 2.700 kali 3 8.000 kurang ya. Nah itu 10.000, kita masih untung 2.000 per 3 kWh per liter bensin. Itu yang pertama. Yang kedua, maintenance-nya nggak ganti oli, nggak perlu ganti busi, nggak perlu ganti filter, apalagi nggak perlu tune up. Jadi nggak perlu. Yang paling penting adalah AC mobil listrik jauh lebih awet daripada AC mobil konvensional. Karena desain kompresornya lain. Kalau desain kompresor mobil konvensional itu ada as keluar berhubungan dengan puli, di situ ada kebocoran freon, pasti bocor, sekecil apapun pasti bocor. Tapi mobil listrik AC-nya kayak AC rumah, AC Windows split ya, AC split, kompresornya rapet, AC kulkas tuh nggak bocor. Kalau nggak terjadi kebocoran di evaporatornya di mana itu nggak awet. Nah itu keuntungan yang kedua, yang selanjutnya deh. Nah, jadi mobil listrik jauh lebih irit. Terus juga polusi pasti itu polusi dalam lingkungan kota itu. Jadi kalau saya bilang sih sebetulnya mobil listrik pemindahan polusi. Yang biasanya tersebar di kota-kota sekarang tersebar di pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Tapi kalau bahan bakarnya energi listrik, turbin angin atau mungkin ke depan nuklir, surya, ya itu akan jauh lebih baik gitu. Gimana teman-teman, udah interest sama elektrifikasi vehicle? Kayak udah mulai campaign untuk mobil listrik ya tadi ya Pak ya. Tapi bener Pak, ini kesiapan mental masyarakat Indonesia untuk migrasi dari konvensional ke elektrikal itu nggak mudah Pak. Gini, ada beberapa kekhawatiran dari para driver ataupun para user dalam berkendara yang namanya listrik. Misalnya kesiapan, gini Pak, kadang-kadang kekhawatiran meletusnya baterai. Betul. Habisnya baterai di tengah jalan, mau ngecas di mana? Nah, ini gimana baru menyikapinya Pak? Oke, yang pertama adalah habisnya baterainya nggak pernah habis loh. Itu awet 100 tahun baterai nggak habis. Yang habis setrumnya. Nah, yaitu kesiapan infrastruktur dari pemerintah dalam hal ini untuk menyiapkan infrastruktur pengecasan baterainya. Semakin banyak mungkin orang tidak khawatir. Tapi kalau dikatakan baterainya meletus, itu persentasenya rendah. Ada mesin meletus juga ada, gitu kan, mesin kebakar juga ada. Cuman konsekuensi baterai meledak itu ada kalau kemungkinannya terjadi korsleting, sambungan pendek. Kalau semuanya oke dipelihara dengan baik, kayaknya cukup aman, sangat aman saya bilang sih. Nah itu teknologi itu memang bagus gitu kan. Nah cuman kalau masalah meletus belum terlalu banyak baik di kita maupun di luar negeri mobil. Memang ada beberapa kasus tapi itu pun karena tabrakan, karena short di elektrifikasinya. Ya sulit ya, itu memang mesti diperhatikan lebih detail lagi gitu. Oke Pak, tadi adalah migrasi dari konvensional ke electric vehicle sekarang. Pak, kalau melihat dari lisensi berkendara yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat ini, sebenarnya dari pihak kepolisian pasti kan sudah diberikan knowledge tentang yang namanya safety driving, penggunaan safety belt, belok kiri, belok kanan, segala macamnya gitu Pak. Tapi pada faktanya di jalanan kita masih melihat banyak pengendara yang nggak begitu aware dengan yang namanya rambu-rambu lalu lintas ataupun style berkendara. Ini gimana nih Pak?
Iya itu budaya orang Indonesia ya, secara bertahap, secara pelan-pelan dia harus kita edukasi, harus kita berikan pencerahan agar mereka mau tertib di jalan. Nah banyak faktor sih, ya maaf mulai dari pembuatan SIM, belajar mengemudinya, mungkin ya banyak permainan-permainan jadi mereka jadi gua cuek. Mungkin ada suatu hal yang menarik di kita bahwa ya salah satunya adalah ini ada lucu gitu sebenarnya kan, bukan habit yang jelek ngelawan arus. Saya banyak temen orang asing bahwa di Indonesia tuh berisik, orang banyak bunyiin klakson katanya. Nah itu saya nggak cerita India, saya pernah ke India. Di India lebih bawel. Di India kucing lewat pun diklaksonin gitu kan. Nah mereka nggak tahu kebiasaan orang Indonesia. Nah supir angkot coba baru 100 meter nggak tet ada orang ini mau berhenti nggak. Nah itu benar nggak salah dan itu suatu hal yang biasa dan orang Indonesia nggak akan marah. Dipikir tuh drivernya marah, enggak, dia nanya kalau bahasa saya, mau naik enggak gitu kan. Pasti dia ngejawab enggak gitu, baru lewat. Itu yang pertama. Ada teman selisihan jalan gitu kan, ya, say hello, bahasanya lain. Nah setelah saya kasih video om tolalet tambah geleng-geleng kepala, kurang ajar katanya. Itu bus lebih gitrek atau bus lebih gila dengan itu. Sekarang masih kalau di daerah, kalau di Jakarta mungkin enggak. Klaksonnya kayak begitu, iya itu suatu hiburan, bukannya marah atau apa. Oh begitu, baru dia sadar. Nah itu sampai Om Tolalet tuh lagunya ada loh di Amerika loh. Ada Pak Om Tolalet ya. Pak ini sempat baca artikel bahwasanya telolet itu mengaruhi tingkat dari pengereman. Berpengaruh nggak sih pada tingkat pengereman dalam sebuah truk? Apanya? Ternyata klakson telolet itu Pak, saya pernah baca sebuah artikel, itu mempengaruhi tingkat pengereman dalam berkendara Pak. Oh iya, jadi itu klakson model itu kan diaktifkan pakai angin kayak trompet gitu. Nah jadi kalau mereka mempergunakan angin yang dipergunakan juga sama buat booster remnya, nah, otomatis akan mengganggu pengereman. Tapi kalau mereka mempergunakan kompresor lagi sendiri itu nggak efek gitu kan. Nah tapi ya mempengaruhi pengereman, tapi resiko supir kecelakaan enggak gitu sebenarnya. Cuman mobilnya begitu bunyiin klakson akan ngerem sendiri. Nah pernah lihat gak zaman dulu mobil di belakangnya hati-hati rem angin. Nah, kalau sekarang nggak ada kan, padahal semua mobilnya juga pakai angin karena sistemnya udah beda. Jadi kalau dulu angin itu dipergunakan untuk neken rem, sekarang juga sama tapi bukan neken rem. Jadi kalau saat ngerem dia angin bertekanan neken rem. Kalau sekarang nggak, begitu si sopir itu ngerem anginnya dikempesin. Jadi di sistem rem itu ada per yang besar sekali akan menekan rem. Pada saat kita jalan bebas, remnya bebas, dia akan ditekan sama angin. Repernya itu begitu dikurangin anginnya si per itu akan neken sepatu remnya. Jadi ngerem. Nah kalau si tolelot itu dibunyiin dia otomatis ngerem. Nah, tapi nggak jadi rem itu blong. Balik lagi seperti tadi kayak booster tadi. Jadi kalau sopir truk atau bus yang pengalaman, begitu tekanan angin yang ngedrop, dia tidak akan langsung rem, dia akan oper gigi. Karena dia hanya punya kesempatan 1 atau 2 kali ngerem, setelah itu ngeblok remnya. Itu. Boleh aplaus untuk Kang Rudi Kurniadi teman-teman. Wow ya. Sepertinya banyak hal baru yang kita dengarkan di hari ini dan saya yakin teman-teman juga banyak mendapatkan knowledge baru dari Pak Rudi. Thank you banget Pak Rudi. Udah share tentang informasi banyak hal tentang safety driving. Mungkin ada hal-hal yang nggak kita pernah bahas, kita bahas di sini kan. Karena tadi di awal udah sempat bilang sama beliau Pak, kalau bahas tentang hal yang umum untuk safety driving kita yakin teman-teman udah tahu lah. Penggunaan safety belt ya kan, atau mungkin berkendara kecepatan tertentu. Tapi kita pengen ngangkat beberapa yang mungkin jarang dibahas oleh orang. Hari ini kita mendapatkan dari Pak Rudi tentunya. Pak, mungkin ada satu yang ditambahin, masih ada waktunya. Boleh Pak, boleh Pak. Satu Pak, silakan. Nah, pesan buat teman-teman. Jangan sekali-sekali mengganti warna lampu mobil, lampu rem, lampu sen, terutama. Lampu depan pun sebaiknya jangan gitu kan. Ada yang mau motor mau mobil sama aja. Karena ikut akan berbahaya, akan mengganggu pengendara lain, banyak faktornya. Ya lampu rem tetaplah merah,
lampu sen tetaplah kuning, lampu mundur ya putih, terus lampu depan ya putih atau kuning ya tergantung berapa Kelvin dia panasnya kan, temperaturnya. Itu kalau LED ya 6.000-an, kalau yang bagus sih sebenarnya warnanya agak kuning kayak halogen gitu. Tapi sekarang trennya lain ya. Itu saja. Jangan sekali-sekali mengganti lampu sen apalagi terutama dengan warna biru. Warna biru dengan watt yang sama dengan warna kuning keterlihatannya jauh akan lebih rendah. Ya visibilitasnya akan jauh lebih rendah. Kenapa? Karena tadi balik lagi dari faktor fisiologi manusianya itu sendiri. Jadi tubuh manusia menerima sinar biru tuh seneng, karena seneng jadi kelihatannya jadi nggak jelas gitu kan, begitu. Jadi jangan, karena itu udah dasar penelitian bahwa warna itu bukan asal dipergunakannya. Wow, boleh nggak aplaus lagi untuk Kang Rudy Kurniadi teman-teman? Thank you Pak ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, sekali lagi ada beberapa tips sederhana buat kita saat ini sebelum berkendara. Cek dulu mungkin semua, ya mungkin hal yang biasa dilakukan oleh teman-teman. Tapi kadang-kadang perlu diingatin juga Pak. Ngecek tekanan ban angin ya kan, ngecek segala macamnya. Terutama ngecek hati Pak. Betul. Tapi ada yang saya baru mau bilang paling aneh buat diri saya. Apa tuh Pak Rudy? Itu kalau parkir mobil wipernya diangkat, ngapain gitu? Wipernya. Itu kenapa Pak fungsinya? Gak tahu, katanya sih biar awet karet wipernya. Tapi kalau saya mendingan dibiarin aja. dipasang. Kenapa Pak? Kenapa? Saya lebih sayang kacanya daripada karet wipernya. Daripada wipernya. Wiper mah murah, gantinya gampang. Kaca mobil mahal, gantinya susah. Oh oke. Kalau ditempel itu debu nggak ada ya? Nah kalau kita angkat itu debu kan nempel. nempel. Oh, oke. Debu tuh kayak amplas. Kalau begitu kita taruh ketindih sama karet itu, terus kita jalankan ngek, ya lumayan langsung deh. tuh, Sering-sering jadi baret. Iya Pak, ya Pak. Baik nempel aja. Kaca harganya berapa juta bener ongkosnya. Betul. Karet wiper apa sih 50.000? Iya 50.000 udah bagus sampai 100.000-an lah. Ya, wow. Dan itu memang karet wiper tuh secara berkala harus diganti loh. Kalau bisa setahun sekali setiap awal musim hujan ganti. Ya. Alokasikan deh gitu Pak, alokasikan dananya ya. Iya, tapi yang pasti sayang kaca kita gitu sayang kan. Kaca ya. Tuh teman-teman bener kan, gak kepikiran kan? Tepuk tangan untuk Pak Rudy dong, tepuk tangan lagi dong. Mungkin selama ini kita berpikir kita sayang dengan karet wiper kita, tapi lebih sayanglah sama kaca mobil kita. Kaca mobil mahal tuh mahal banget ya Pak ya. Mahal dan kalau makan visibilitas, waktu. Pak lebih mahal lagi nyawa kita Pak. Kalau Iya. visibilitas sudah berkurang dari depan kaca tadi, itu pengaruh kemana pengendaraan kita ya, untuk pengendara. Nggak tahu siapa yang ngajarin itu gitu kan. Oke. Baik Pak Rudy, thank you banget udah datang malam hari ini. One more time please applause buat Kak Rudy Kurniadi teman-teman. Wow, ini bahasan yang jujur Pak masih banyak pertanyaan sebenarnya Pak, tapi waktu kita terbatas banget di malam ini dan thank you banget kehadiran Pak Rudy Kurniadi di malam hari ini Pak, memberikan banyak banget knowledge buat kita, wawasan, pengalaman, dan kita yakin teman-teman senang kan? Saya yakin ya teman pasti senang dengar bahasan kita, baru senang kan? Ini adalah hal yang menyenangkan untuk dibahas gitu, karena emang setiap hari kita bertemu dengan safety driving, keselamatan berkendara. Orang-orang pasti butuh banget selamat untuk berkendara. Mudah-mudahan bahasan kita di 2 sesi kali ini spesial di Make Yours Inspiration bersama dengan Kang Rudy Kurniadi memberikan banyak value buat kita dalam berkendara. Applause one more time teman-teman. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi next week tentunya di Make Yours Inspiration. Kalau next week itu special performance, tapi hari ini kita masih akan bagi-bagi hadiah bersama dengan my partner, ada Tezania. Jesse pamit di kebersamaan kita malam ini dan don't go anywhere guys, karena abis ini ada special akustik yang akan menghibur teman-teman yang ada di Hub Food Center di malam hari ini. Jesse pamit. Pamit, selamat malam. Oke. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you. See you again and make yours Pasti inspiration. punya mimpi. Dari mimpi tersebut terbentuklah suatu inspirasi, dan dari inspirasi terciptalah sebuah ide dan kemauan untuk berusaha. Bila kita berusaha keras untuk mencapai kemauan tersebut, akan menjadi suatu kunci kesuksesan. Sebuah kesuksesan yang didapatkan hanya dari sebuah inspirasi.
kisah orang-orang sukses yang bisa menginspirasi Anda semua di Make Yours Inspiration. Gudang Garam Internasional. Pria punya selera.